Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarso dari UT UPJJ Palembang. Kali ini saya akan membuat video praktek langsung di sekolah SDN Negeri 4 Semangus dengan mengajar mata pelajaran terpadu IPA IPS Bahasa Indonesia dengan tema lingkungan sehat dengan subtemanya menjaga kebersihan lingkungan. Selamat menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Kalau udah hadir ketua kelasnya, boleh wakil. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Pak akan cek kehadirannya. Nah, untuk yang hadir, ucapkan apa? Hadir. Amanani Rifai, Aikal, Arga, Bella. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membukanya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baiklah, sekarang buka buku tema halaman 161 tentang lingkungan. Lingkungan apa ya? Lingkungan sehat. Lingkungan sehat berarti berhubungan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu contoh kebersihan lingkungan bergotong royong, membersihkan sampah, pola hidup yang sehat. Coba perhatikan gambar yang Pak kasih tadi. Di situ salah satu dampak dari penumpukan sampah. Ya, akibat dari membuang sampah sembarangan atau pola hidup yang tidak sehat. Banyak dampak ada. Seperti apa? Bakteri, banjir. Setelah banjir apa lagi? Kalau dari kesehatan? Penyakit. Penyakit ini banyak ya, bermacam-macam. Penyakitnya ini diantaranya seperti diare. Tahu diare? Diare sakit perut penyebabnya itu bakteri atau parasit. Ya, jalur penularannya air minum tercemar dari sampah yang membusuk. Yang kedua, demam tifoid. Penularannya melalui sayur atau terkombinasi tinja manusia di area sampah. Yang ketiga, kolera. Ada tahu kolera? Kolera itu adalah penyebabnya air tercemar tinja di genangan sampah basah. Gejalanya diare berat seperti air cucian beras, muntah, dehidrasi cepat. Yang keempat, demam berdarah. Pernah demam berdarah? Pernah dengar? Pernah terkena demam berdarah? Demam berdarah itu disebabkan oleh apa itu? Oleh sampah-sampah. Disebabkan oleh apa? Oleh nyamuk. Nyamuk apa itu? Nyamuk malaria. Ada. Penyebabnya oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Jalur penularannya sampah plastik, kaleng bekas berisi air hujan, tempat perkembangan biakannya nyamuk atau disingkat dengan DBD. Disebabkan oleh apa? Oleh nyamuk. Nyamuk apa itu? Nyamuk malaria. Ada. Penyebabnya oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Jalur penularannya sampah plastik, kaleng bekas berisi air hujan, tempat perkembangan biakannya nyamuk atau disingkat dengan DBD. Yang kelima, malaria. Dari nyamuk juga. Yang keenam, leptospirosis. Apa penyebabnya? Dari
tikus. Dari tumpukan sampah juga. Tikus makan tempat sampah, kemudian kencing, kemudian pencemaran air atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Penularannya baik tempat kulit tikus di tumpukan sampah. Kemudian yang ketujuh, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penyebabnya apa? Pembakaran sampah. Jadi asap sampah tadi dibakar, kemudian menghasilkan asap terhirup oleh manusia sehingga menimbulkan penyakit. Nah, penyakitnya itu apa? Infeksi saluran pernapasan atau akut. Ya. Gejalanya seperti batuk, sesak napas, iritasi, dan lain-lain. Kedelapan, infeksi kulit atau tungal, kontak langsung dengan sampah kotor atau air genangan. Gejalanya gatal malam hari, ruam, dan koreng. Yang kesembilan, cacingan. Tahu cacingan? Cacingan. Makanya kalau aktivitas itu sebelum tangan kita kotor, sebaiknya kita cuci tangan. Mau makan, mau minum, cuci tangan. Nah, sebelum kita memegang makanan, sebaiknya tangan kita cuci dengan sabun dan dibersihkan dengan air yang bersih. Yang ke-10 yaitu hepatitis. Ada yang tahu hepatitis? Yaitu virus hepatitis A. Penyebabnya makanan minuman tercemar tinja di lingkungan sampah. Akibatnya seperti demam, kuning, mual, urin gelap, dan lain-lain. Anak-anak, untuk mengantisipasi penyakit yang timbul diakibatkan dari lingkungan kotor atau penumpukan sampah tadi, maka kita harus melakukan beberapa langkah. Ya. Yang pertama, menguras. Menguras kita dekat bak kan? Minimal berapa ya? Seminggu sekali. Yang kedua yaitu menutup tempat air atau sampah agar tidak jadi sarang nyamuk. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang. Pisahkan sampah organik dan anorganik, plastik atau kertas. Seperti ada sampah bekas nasi, ada plastik, itu harus dipisah. Ada organik dan anorganik. Ya. Kemudian yang keempat, membakar dengan api dengan aman. Hindari pembakaran terbuka, gunakan insinerator jika kemungkinan. Bila perlu, taburkan larvasida atau abate, vaksin, cuci tangan pakai sabun, gunakan sepatu boot saat anak-anak. Untuk lebih lanjut lagi atau lebih nyata lagi, kita langsung melihat ke lapangan, melihat sampah, mana lingkungan yang kotor, mana lingkungan yang bersih. Sekarang kita langsung ke halaman melihat sampah. Kemudian sampahnya diambil dan dibersihkan. Oke anak-anak, kita langsung ke. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung pembersihan selokan dari sampah. Nah, pisahkan mana sampah organik dan anorganik. Kegiatan membersihkan tumpukan sampah. Antisipasi dari sarang nyamuk. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya Bapak kasih tugas buat kalian. Setelah tadi materi Pak jelaskan, sekarang Pak kasih tugas. Kalian tulis, ya, apa yang Pak jelaskan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari lingkungan sehat tadi, Pak ingin melatih wawasan kalian tentang materi tadi. Sekarang Pak ingin membentuk kelompok minimal 5
5 orang. Sekarang Pak kasih secara acak, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti anak-anak sekarang Pak mau membagikan materi yang ingin kalian diskusikan untuk kelompok, ya. Silakan kalian tulis nanti hasil diskusinya, kemudian nanti membuat laporan hasil diskusi. Nah, untuk topik diskusi kali ini Pak membuat pertanyaan untuk kalian diskusi. Yang pertama yaitu apa hubungan kebersihan lingkungan dengan kesehatan tubuh? Yang kedua, apa dampak negatif sampah terhadap sosial dan ekonomi? Nah, dua pertanyaan untuk kalian diskusikan secara Baiklah, pertanyaan pertama untuk diskusi. Apa hubungan kebersihan lingkungan dengan kesehatan tubuh? Tolong jawab. Ada yang bisa jawab? Fauzan, coba jawab. 1. Pola hidup teratur. 2. Mengonsumsi makanan yang sehat. 3. Berolahraga secukupnya saja. Bagus, beri tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kelompok lain? Coba, Pak E. Ya Pak, tentunya saling mempunyai keterkaitan. Kalau pola hidup sehat, lingkungan bersih, tentunya terhindar dari penyakit malaria, DBD, dan lain-lainnya. 100. Tepuk tangan. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak negatif sampah terhadap sosial dan ekonomi? Pak minta untuk kelompok lain, ya. Coba, Bapak jelaskan. Apa dampak negatif sampah terhadap sosial dan ekonomi? Ya, tentunya banyak sekali dampak negatif sampah terhadap sosial dan ekonomi, seperti banjir, serangan penyakit, dan lain-lain. Bagus, kasih tuh. Hasil diskusi tadi kalian buatlah laporan per kelompok. Nah, nanti hasil laporan kalian dikumpul di meja depan, di meja guru. Ya, silakan. Ya, anak-anak, hasil diskusi yang kalian tadi tolong dikumpulkan di depan meja Pak. Ayo, dimulai kelompok mana aja? Ayo kumpulkan. Baiklah anak-anak, mungkin ini saja ya materi tentang lingkungan sehat. Mohon dipelajari lagi, dipahami lagi di luar sekolah atau belajar lagi di rumah untuk mengasah wawasan kalian. Bisa dipahami? Ini saja Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di akhir pelajaran berdoa. Ayo mulai, mana kelas? Dua kelas?